Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Wisnu Syahid. Mohon izin, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan ujian akhir semester, beberapa soal ujian akhir semester untuk atau kuliah fisika awan. Pada perkuliahan kali ini diampu oleh dosen kita Bapak Dr. Aris Kristianto. Baik, langsung saja. Dalam pengerjaan soal ini terdapat 8 buah soal, yang mana nantinya untuk soal-soal teori itu akan saya jelaskan beserta gambaran-gambaran yang diperlukan. Kemudian untuk soal yang dikerjakan dengan matematis berisi gambar atau screenshot dari hasil pengerjaan saya di kertas. Baik, langsung saja masuk ke soal yang pertama, yaitu eh, jelaskan prinsip kerja radar cuaca, lidar, sodar, dan disdrometer, dan dikaitkan dengan mikrofisis awan. Nah, pada intinya, untuk radar, lidar, dan sodar itu sendiri merupakan instrumen yang hampir mirip gitu. Yang membedakan hanya saja pada jenis gelombangnya atau jenis eh, energi yang dipancarkan dari alat tersebut gitu. Kita langsung masuk ke penjelasan pertama, yaitu radar atau biasa dikenal dengan radio detection and ranging. Nah, radar ini merupakan salah satu instrumen penting yang harus dimiliki oleh sebuah stasiun pengamatan cuaca, yang mana dari data yang saya dapatkan, kalau tidak salah, di Indonesia ini terdapat sekitar 40, di tahun 2023 itu update-nya sekitar 40-an. Nah, di mana dari Indonesia sendiri itu belum 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 semua provinsi mendapatkan daripada radar itu sendiri. Nah, radar ini dapat digunakan untuk mengamati proses-proses yang ada di awan atau mikrofisis awan. Selain itu, parameter-parameter cuaca yang sangat penting seperti tetesan air, kristal es, hail, kemudian keberadaan uap air, freezing level, dan sebagainya itu dapat diamati menggunakan instrumen ini. Nah, gelombang yang dipantulkan oleh atau gelombang yang dipancarkan oleh radar itu sendiri merupakan gelombang radio, sesuai dengan namanya. Hal ini juga lah yang nanti membedakan radar dengan lidar maupun sodar. Nah, radar cuaca ini digunakan untuk pengamatan ukuran tetesan air atau kristal es atau lapisan freezing level untuk pengamatan di mikrofisis awan itu sendiri. Dari radar ini juga banyak, sangat banyak gitu fiturnya, baik itu fitur primer, fitur turunan, dan sebagainya. Dari fitur-fitur tersebut atau produk dari radar itu sendiri nantinya dapat kita gunakan untuk mengamati peristiwa-peristiwa meteorologi yang berada di sekitar daerah kita. Nah, radar ini sendiri eh, terdiri atas 3 komponen utama ya. Yang pertama yaitu transmitter, yang kedua itu antena maupun receiver. Rekan-rekan semua bisa melihat gambar skema di bawah ini, di mana transmitter itu berfungsi untuk memancarkan sinar gelombang radio ke objek, yang mana nantinya objek itu akan terkena oleh gelombang ini. Kemudian ketika gelombang ini terkena, maka ada gelombang gelombang balik atau gelombang pantulan atau yang biasa juga disebut dengan echo. Nah, echo ini akan nanti diterima lagi oleh antena ya, antena. Antena kemudian mengalirkan melalui receiver, kemudian setelah diterima dan diproses di receiver, nantinya baru radar ini dapat diolah menjadi produk-produk radar. Nah, di sini di gambar kedua juga dijelaskan ya, bahwasannya pulsanya itu akan ditembakkan ke objek, kemudian nanti akan ada eh, energi pantulan balik gitu. Nah, di gambar ketiga
ini merupakan salah satu produk dari radar, yang mana di sini saya ambil contoh yaitu CMAX ya. CMAX ini menjelaskan tentang nilai reflektivitas maksimum di tiap lapisan gitu. Nah, CMAX ini sangat berguna gitu untuk pengamatan parameter meteorologi. Sangat banyak produknya. Ada yang namanya VCAT, ada yang namanya ML VCAT, PIP, dan sebagainya. Kita masuk ke instrumen kedua, yaitu Light Detection and Ranging, atau yang biasa disebut dengan LIDAR. LIDAR ini juga merupakan parameter penting di meteorologi, terkhususnya di bidang aviation atau meteorologi penerbangan. Hampir sama prinsipnya dengan radar, LIDAR ini juga memancarkan gelombang energi, tapi dalam hal ini uh, LIDAR ini memancarkan menggunakan cahaya laser. Nah, di BMKG sendiri, LIDAR ini biasanya terdapat di bandara, di sekitar daerah landasan pacu, seperti di daerah Bandara Soekarno-Hatta. Namun di sini saya mencoba mengambil contoh LIDAR yang dipasang langsung di pesawat terbang gitu. Nah, rekan-rekan sedikit menjelaskan tentang LIDAR ya. LIDAR ini kan menggunakan cahaya laser dengan panjang gelombang yang lebih pendek dibandingkan gelombang radio yang terdapat pada radar. LIDAR ini digunakan untuk mengetahui profil vertikal dari partikel-partikel di dalam awan. Jadi ketika pesawat diterbangkan, kemudian LIDAR dipasang dan ia akan melakukan scanning ke daerah bawah di sekitarnya. Ini ada ilustrasinya juga ya rekan-rekan sekalian. Nah, nanti akan kita ketahui itu apa saja eh, nilai-nilai dari profil vertikal di daerah tersebut gitu. Nah, di sini ada contoh display dari LIDAR itu sendiri. Kurang lebih memang hampir sama dengan radar, namun hanya berbeda daripada prinsipnya itu sendiri ya, rekan-rekan sekalian. LIDAR ini juga sering digunakan untuk pengamatan di hidrografi ya, untuk pemetaan topografi, eh, kemudian eh, untuk survei dan sebagainya. Baik, kita lanjut ke instrumen yang ketiga, yaitu SODAR, atau Sonic Detection and Ranging. SODAR ini merupakan instrumen atau alat pengukuran eh, angin yang berbasis sistem sonar, yang mana instrumen ini menggunakan gelombang suara untuk mengukur kecepatan dan arah angin pada lapisan atmosfer di sekitar daerah permukaan. Nah, SODAR ini berfokus pada pengukuran lapisan bawah atmosfer, yang mana alat ini biasanya digunakan untuk mengetahui nilai turbulensi, kemudian struktur atmosfer yang mempengaruhi pembentukan awan. Yang mana proses mikrofisisnya ini sendiri yang dapat diamati menggunakan SODAR seperti pergerakan vertikal air dari permukaan menuju lapisan-lapisan tertentu seperti lapisan 650 mili dan sebagainya. Kemudian eh, lidah SODAR ini memiliki konsep dalam pemancarannya seperti pada gambar ya rekan-rekan. Jadi dia dari bawah kemudian dia akan memancarkan lebar ke beberapa arah atau beberapa sumbu. Nah, kita masuk ke penjelasan instrumen selanjutnya. Ini cukup menarik ketika kita membahas tentang disdrometer. Disdrometer ini sendiri merupakan alat yang mengukur ukuran dan distribusi tetesan hujan yang jatuh ke permukaan. Yang mana prinsip kerja alat ini nanti tetesan itu ketika jatuh kan diukur gitu, berapa gelombangnya, frekuensi dan sebagainya gitu. Yang mana nanti kita dapat ketahui juga dari pengukuran itu laju curah hujannya, kemudian karakteristik tetesannya itu seperti apa gitu. Nah, fungsinya untuk mengamati hasil dari proses pengendapan yang ada pada awan, yang mana data ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran kita tentang jenis awan apa, kemudian tahapan mikrofisis awan di daerah tersebut selama terjadinya hujan. Kita masuk ke soal yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori elektrifikasi thunderstorm.
membahas tentang thunderstorm itu sendiri cukup menarik karena Indonesia sendiri berada di daerah yang eh, cukup sering gitu mengalami thunderstorm ya. Karena di Indonesia pertumbuhan awan cukup masif gitu. Awan-awan konvektif seperti cumulonimbus itu seringkali ada di Indonesia gitu. Jadi Indonesia ini juga punya banyak gitu atau tingginya potensi terjadinya lightning atau thunderstorm. Nah, teori yang pertama yang akan kita bahas yaitu sekuestrasi muatan atau charge separation. Teori ini tuh menjelaskan tentang elektrifikasi pada thunderstorm gitu, yang mana terjadi pemisahan muatan dalam awan akibat pergerakan vertikal partikel dengan ukuran yang berbeda, di tetesan air, kristal es, dan partikel lainnya. Rekan-rekan semua bisa lihat dari gambar yang telah saya sajikan, bahwasannya kita ketahui dalam uh, awan cumulonimbus itu sendiri punya uh, partikel yang berbeda gitu, yang mana umumnya freezing level itu sendiri kan baru terletak di sekitar ketinggian 2000 feet ya umumnya. Kemudian di atasnya ada lapisan super cold water dan ice, dan yang paling atas itu ice only. Dari sini kita bisa melihat gitu, di CB itu ternyata nggak homogen. Lapisannya itu ataupun partikelnya itu berbeda berdasarkan ketinggiannya gitu. Nah, karena kita ketahui juga bahwasannya saat pembentukan awal itu kan updraft dari CB itu cukup kuat ya teman-teman. Nah, jadi proses inilah yang nanti membentuk siklus yang menyebabkan partikel-partikel ini saling bertumbukan gitu atau koalesensi. Nah, kita bahas kristal es dan tetesan air gitu. Tetesan air kecil di bagian bawah awan, di bawah freezing level, itu nantinya akan bertumbukan gitu dengan kristal es yang lebih besar di bagian atas awan. Yang mana tetesan ini membawa muatan negatif, sedangkan kristal es itu punya muatan positif. Tentunya hal ini eh, akan menyebabkan muatan negatif itu terkonsentrasi di bawah awan dan muatan positif itu akan terkonsentrasi di atas awan. Yang selanjutnya itu koalesensi dan pemisahan muatan. Partikel kecil ini nantinya akan saling berkoalesensi atau bertumbukan dan bergabung gitu untuk memperkuat pemisahan muatan dengan partikel kecil membawa muatan negatif dan partikel lebih besar membawa muatan positif. Hal ini nantinya dapat menyebabkan medan listrik yang kuat di bagian atas awan dan bawah awan. Teori ini tuh diperkenalkan oleh Wilson pada tahun 1920 dalam teori sekuestrasi muatan untuk menjelaskan fenomena petir dan thunderstorm. Kita masuk ke fenomena kedua atau teori kedua, yaitu teori charge transfer. Charge transfer atau pemisahan muatan dalam awan CB itu nggak hanya terjadi pada perbedaan ukuran partikel dan pergerakannya, tapi juga antar muatan antar partikel gitu. Di mana proses pemisahan muatan terjadi akibat dari pergerakan kristal es, tetesan air, dan partikel kecil lainnya yang saling bertumbukan atau koalesensi dan koagulasi. Nah, kemudian pemecahan muatan ini akan mengakibatkan akumulasi muatan negatif di dasar awan dan positif di atas awan seperti penjelasan sebelumnya. Nah, nantinya akan terjadi transfer muatan antar tetesan air dan kristal es. Nah, kemudian setelah pemisahan muatan yang sangat besar ini terjadi, perbedaan potensial listrik antara bagian atas dan bagian bawah awan ini akan mencapai nilai yang sangat tinggi, yang mana kadang bisa sampai beberapa ratus juta volt. Ketika beda potensial ini cukup besar, untuk mengatasi resistensi udara, terjadilah pelepasan listrik atau yang biasa kita kenal dengan petir. Nah, saya juga menyajikan ilustrasi bagaimana petir itu terbentuk ya, rekan-rekan. Jadi di tahapan pertama itu eh, ada juga jenis awan ya. Yang pertama itu intra cloud lightning itu. Ini pada umumnya terjadi di atas awan dan eh,
agak sulit gitu untuk terlihat dari permukaan. Yang kedua yaitu cloud to ground lightning. Nah, ini cukup umum juga ya ketika lightning dari awan menyentuh permukaan gitu. Yang keempat itu ground to cloud lightning. Ini dari ground ke atas gitu. Selanjutnya yaitu cloud to ground lightning. Nah, sebenarnya sedikit fun fact ya, kenapa kita tuh gampang atau bisa tersambar petir gitu. Nah, dari literatur yang saya baca, manusia itu kan mengandung 80 atau 90% air ya dalam tubuhnya. Mana ini kan menyebabkan manusia itu cenderung punya muatan negatif gitu. Nah, sementara eh, lapisan bawah awan ini kan tadi dikatakan bahwasannya eh, apa ya punya muatan positif gitu. Jadi karena kita tuh punya muatan negatif, jadi gampang gitu tersambar oleh petir gitu. Makanya diingatkan juga ketika banyak awan cumulonimbus atau kira-kira udah mau hujan, kita dapat cari tempat teduh atau tempat di dalam rumah gitu biar nggak gampang tersambar petir. Ada sedikit video yang akan menjelaskan tentang pembentukan petir itu sendiri. Nah, rekan-rekan semua di sini juga sedikit informasi ya bahasanya ternyata dari pengamatan citra satelit tuh kita juga dapat melihat gitu ya dalam proses terjadinya petir itu sendiri. Tapi dari yang saya pelajari bahasanya sejauh ini belum ada ya teknologi yang langsung bisa melihat real time petir dari satelit itu. Tapi untuk eh, pengamatan awan CB itu sangat bisa gitu. Jadi dalam mengamati peristiwa petir kita bisa mengamati melalui sebaran awan CB di sekitar daerah tersebut. Nah, kita masuk ke soal yang ketiga. Saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan eh, difusi tetesan hujan. Sorry, koreksinya. Kemudian mekanisme cloud seeding, awan hangat dan awan dingin. Kemudian persamaan 1D, 2D, and 3D perbedaannya. Yang pertama yaitu koreksi pertumbuhan difusi tetes hujan. Eh, saya akan bahas yang pertama itu tentang pengaruh turbulensi atmosfer. Di mana teori ini eh, berfokus pada pertumbuhan tetesan hujan melalui difusi pasif uap air. Namun atmosfer pada kenyataannya seringkali tidak statis dan cenderung sangat turbulens. Professor dan Clyde pada tahun 1997 dalam buku Microphysics of Clouds and Precipitation itu menyatakan bahwa atmosfer berperan penting dalam mempengaruhi distribusi dan kecepatan pergerakan uap air menuju tetesan. Turbulensi ini meningkatkan adveksi uap air yang mana nantinya akan mempercepat proses pertumbuhan tetesan. Dengan adanya aliran vertikal dan horizontal yang disebabkan oleh turbulensi, proses pertumbuhan difusi menjadi lebih cepat daripada yang diperkirakan dalam model difusi murni. Turbulensi ini dapat menyebabkan fluks uap air ke tetesan, memungkinkan lebih banyak uap untuk terkondensasi lebih cepat. Oleh karena itu, dalam skenario awan yang turbulen, pertumbuhan tetesan hujan dapat berlangsung lebih cepat dan lebih kompleks dibandingkan dengan yang diprediksi oleh teori difusi yang lebih sederhana. Selanjutnya itu proses koalesensi atau proses penggabungan partikel. Koalesensi adalah proses di mana tetesan-tetesan kecil yang saling bergabung menjadi tetesan yang lebih besar. Nah, salah satu koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi sebelumnya, di mana tetesan hujan tumbuh hanya melalui kondensasi uap air. Padahal, di kenyataannya, in real life,
dalam awan hujan banyak tetesan kecil saling bertumbukan dan bergabung. Proses koalesensi ini merupakan salah satu mekanisme untuk mempercepat pertumbuhan tetesan hujan, terutama dalam awan dengan distribusi tetesan yang lebih besar. Model koalesensi menunjukkan bahwa tetesan yang lebih besar dapat tumbuh lebih cepat dengan menyerap tetesan yang lebih kecil. Pada bukunya, Kessler 1969 menjelaskan tentang koalesensi yang membantu mempercepat pertumbuhan tetesan hujan yang pada akhirnya mencapai ukuran yang cukup besar untuk jatuh ke permukaan. Koalesensi pada penelitian ini menunjukkan bahwa koalesensi bersama dengan difusi adalah dua proses utama dalam pembentukan hujan dalam awan. Selanjutnya itu proses pembekuan dan perubahan fase. Nah, dalam awan yang mengandung kristal es, tetesan air, dan sebagainya, yang kemudian tumbuh melalui proses deposisi uap yang lebih cepat dibandingkan dengan kondensasi pada fase cair. Hempfield dan Sabin pada 1997 mengungkapkan bahwa kristal es tetap lebih cepat untuk tumbuh dari tetesan cair melalui proses sublimasi uap air menjadi kristal es. Proses ini menjelaskan tentang variabel baru dalam teori pertumbuhan, di mana pembekuan air menjadi es mempengaruhi distribusi ukuran partikel dalam awan dan kecepatan proses pertumbuhannya. Karena itu, pengaruh pembekuan dan bentukan partikel es harus dipertimbangkan dalam pertumbuhan tetesan hujan, terutama di daerah-daerah di suhu di bawah titik beku. Selanjutnya itu medan listrik dan elektromagnetik. Penelitian ini dijelaskan oleh William Stone 2001 pada artikelnya The Electrification of Clouds, di mana dijelaskan bahwa medan listrik yang dihasilkan oleh pemisahan muatan dalam awan dapat mempengaruhi pergerakan partikel-partikel dalam awan. Medan listrik ini dapat mempercepat penggambukan tetesan-tetesan kecil atau proses koalesensi dan meningkatkan proses pembentukan hujan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dua mekanisme cloud seeding pada awan dingin dan awan hangat. Kita masuk ke awan hangat terlebih dahulu, di mana yang membedakan pada tahapan seeding cloud ini yaitu partikel yang kita tabur atau kita semai gitu. Nah, sedikit menjelaskan dulu ya, bahwasanya awan hangat ini kan merupakan awan dengan suhu di atas titik beku atau sekitar 0 derajat Celcius, yang mana tetesan air di dalamnya itu kan dalam bentuk cair meskipun pada suhu subdingin gitu. Partikel yang disemai di awan hangat ini biasanya adalah garam atau NaCl ataupun silver iodide atau AgL yang bertindak sebagai inti kondensasi. Garam ini berfungsi untuk menginduksi proses koalesensi, di mana tetesan air kecil bergabung untuk membentuk tetesan yang lebih besar, yang akhirnya cukup berat untuk jatuh sebagai hujan. Efek seeding pada awan hangat ini didorong oleh peningkatan ukuran tetesan hujan melalui proses koalesensi antar tetesan air. Selanjutnya itu awan dingin. Nah, awan dingin ini kan mengandung kristal es ya, dan suhunya itu berada di bawah titik beku. Proses cloud seeding ini menggunakan silver iodide atau AgL yang berfungsi sebagai inti pembeku. Kristal es yang terbentuk kemudian tumbuh menjadi melalui proses deposisi uap air hingga akhirnya jatuh menjadi salju atau hujan es. Pada mekanisme ini tuh pemfokusannya lebih ke pembentukan kristal es dan pengembangan salju. Nah, di sini saya juga memberikan ilustrasi atau skema dari cloud seeding itu sendiri. Selanjutnya itu perbedaan dari model 1D, 2D, and 3D. Nah, model 1D itu pada dasarnya hanya memperhitungkan perubahan dan dalam satu dimensi. Biasanya itu dalam skala atau sumbu vertikal, yang mana digunakan untuk simulasi profil suhu dan kelembapan sepanjang kolom atmosfer. Kita ngambil salah satu contoh dari penelitian Sri Pastapa 1967, di mana dalam penelitiannya itu dia membuat model 1D, itu dengan beberapa asumsi.
meliputi fase es dan turbulensi diabaikan, air berwujud uap, air awan dan air hujan, kemudian ukuran butiran awan dan butiran hujan tidak spesifik. Kemudian detail dan dari proses kondensasi diabaikan, koesensi juga diabaikan. Nah, kemudian seiring perkembangan muncul juga yang namanya model dua dimensi atau 2D, yang mana model 2D ini juga sudah melibatkan dimensi ruang dalam pemodelannya. Nggak hanya dalam sumbu vertikal, tapi juga dalam sumbu horizontal. Nah, model 2D ini digunakan untuk simulasi dalam satu lapisan atmosfer untuk menggambarkan aliran konvektif yang terjadi dalam sumbu vertikal maupun sumbu horizontal. Selanjutnya yaitu model tiga dimensi. Nah, model tiga dimensi ini lebih kompleks dan juga lebih realistis tentunya, karena mencakup tiga dimensi X, Y, dan Z. Model ini memungkinkan simulasi dari dinamika atmosfer, termasuk aliran udara dalam ketiga dimensi serta distribusi dan interaksi partikel dalam awan. Model 3D ini juga menjelaskan tentang variasi topografi, pola angin, pola konveksi, yang intinya itu lebih kompleks gitu dibanding dua model sebelumnya. Model ini juga digunakan untuk simulasi cuaca yang lebih detail. Model awan tiga dimensi ini ditemukan oleh Steiner pada tahun 1973, di mana Steiner itu membandingkan model tersebut dengan model awan dua dimensi menggunakan awan kumulus kecil dengan kondisi lingkungan yang sama. Hasilnya, pembentukan hujan dapat digunakan menggunakan model dua dimensi yang sederhana, sedangkan untuk menganalisis proses dinamis dan mikrofisis dibutuhkan model tiga dimensi agar dapat menggambarkan proses tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi perkembangan model ini sangat ini ya, sangat terlihat gitu, karena seiring kemajuan artificial intelligence maupun teknologi, model-model ini dapat lebih dikembangkan. Namun tentu saja yang namanya model masih terdapat beberapa koreksi gitu, yang mana tidak saya bahas dalam penjelasan saya. Pada intinya, model ini kan banyak menggunakan asumsi, yang mana asumsi ini tentu saja nggak ini ya nggak sama gitu dengan real life atau kenyataan di lapangan. Soal keempat yaitu saya akan menjelaskan ya diagram tahapan mikrofisis awan. Nah, di sini tuh banyak tahapan penting gitu. Langsung aja kita mulai dari deposisi ya teman-teman. Deposisi terjadi ketika partikel es tumbuh melalui difusi uap air yang mengarah ke partikel. Kemudian proses reaming. Jadi ketika partikel es berkumpul membentuk tetesan air cair yang langsung membeku saat bersentuhan. Selanjutnya itu proses collection, di mana tetesan awan bertabrakan dan menyatu menjadi tetesan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu seeding, terjadi saat sebagian air yang belum beku terpisah dari partikel hujan es. Selanjutnya, partikel es atau tetesan air dapat mencair atau melting, berubah bentuk atau conversion, atau mengalami penguapan atau evaporation, dan kondensasi ulang atau condensation. Ini semuanya pengaruhi siklus hidup awan dan potensi curah hujan yang dihasilkan. Soal kelima yaitu soal matematis ya. Di sini saya hanya memaparkan tentang perhitungan yang sudah saya kerjakan di kertas gitu. Soal kelima, sebuah drop atau tetesan tumbuh dengan kondensasi radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam 82 menit pada suhu 18,2 derajat Celcius dengan tekanan 108,2 kilopascal. Tentukan nilai jenuh ambien atau S dengan mengabaikan solusi dan kelangsungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Berikut ya perhitungannya. Yang mana pada akhirnya didapatkan nilai 100,03% untuk S, sedangkan S kurang 1 itu nilainya 0,03%. Nah, sedikit yang mau saya highlight ya di sini bahwasanya nilai sigma yang mirip E ini didapatkan dari analisis pada buku Roger and Yao pada tahun 1989. Jadi kita mencocokkan nilai daripada temperatur maupun tekanannya. Di sini nilai saya
yaitu 2,07 ya, di mana temperaturnya bernilai 18,2 derajat Celcius dan tekanannya 108,2 kilopascal. Soal keenam yaitu tentang menghitung curah hujan dari persamaan distribusi Marshall, di mana diketahui nilai diameter, kemudian kecepatan jatuh, atau fall speed atau fall velocity, kemudian densitas droplet atau massa jenis droplet itu sendiri. Nah, bisa dilihat ya. Jadi memakai persamaan distribusi Marshall-Palmer dengan asumsi ini kan partikelnya tunggal gitu. Kemudian kita lakukan perubahan satuan dari meter per second jadi milimeter per hour atau milimeter per jam. Nah, di sini saya sedikit memberikan ilustrasi ataupun gambaran dari penelitian yang dilakukan oleh Marshall et al. Gitu, yang mana ini saya ambil dari jurnalnya Marshall tentang pendistribusian dari diameter pada curah hujan di Ottawa, yang mana dari jurnal ini ya yang nantinya menghasilkan rumus yang kita gunakan. Gitu. Baik, soal ketujuh itu tentang yang pertama mengukur ukuran tetesan. Yang kedua yaitu waktu yang dibutuhkan tetesan untuk jatuh. Yang ketiga yaitu ukuran tetesan juga, tapi di sini updraftnya sudah ditentukan gitu. Nah, yang mana soal umumnya itu awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2,82 km, mengandung uap 0,82 gram per meter pangkat 3 dengan jari-jari 0,182 mm. Langsung saja rekan-rekan. Jadi untuk mencari nilai ukuran tetesan itu digunakan rumus sebagai berikut, yaitu R sama dengan RO plus W1 per 4ρ1 kali H, mendapatkan nilai 0,76 mm untuk ukuran tetesan di dasar awan. Untuk waktu yang didapatkan yaitu 871,53 sekon. Kita convert ke menit jadi 14,5 menit. Kurang lebih untuk perhitungannya tidak akan saya jabarkan secara detail. Namun di sini yang penting akan saya jabarkan tentang nilai yang didapatkan saja. Yang terakhir yaitu tentukan ukuran tetesan dengan updraft 28,2 cm per sekon. Yang mana pada akhirnya mendapatkan nilai 1,83 mm. Ini lebih besar ya daripada nilai ukuran tetesan di bagian A. Soal terakhir, nomor 8, itu juga nentuin ukuran tetesan bagian A, bagian B, kemudian bagian C-nya waktu untuk droplet. Waktu yang tersisa bagi droplet di awan, kumulus jika sebuah tetesan bernilai bla 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 0,82, konsentrasi 1,82, kecepatan updraft 8,2. Oke. Nah, di sini kurang lebih perhitungannya sudah saya paparkan. Sedikit yang mau saya highlight. Jadi, dalam mendapatkan nilai fall speed atau UR, itu kita dapatkan dari tabel di bukunya Roger and Young, yang mana tabel ini merupakan tabel terminal fall speed as a function of draft size, equivalent spherical diameter, yang ditemukan oleh Gunn and Kinzer pada 1949. Nah, jadi ketika teman-teman menggunakan rumus ini, nantinya teman-teman itu butuh juga melihat tabel ini untuk mendapatkan nilai UR-nya. Di sini, karena nilai diameter saya itu 0,82 mm, maka nilai kecepatan jatuhnya atau fall speed-nya itu bernilai 3,27 per sekon.
Yang mana kalau kita nggak mencari dari nilai Fouls speed-nya ini, maka kita nggak akan dapatkan gitu hasil akhir dari perhitungannya. Nah, mungkin untuk bagian A itu nilainya 0,49 mm untuk ukuran tetesan di puncak lintasan. Kemudian ukuran tetesan ketika meninggalkan awan kita mendapatkan hasil 1,41 mm. Kemudian waktu dropletnya sebesar 56 menit 30 detik. Nah, mungkin seperti itu penjelasan ataupun pemaparan dari saya. Tentu saja banyak kekurangan dalam pemaparan ini. Mungkin salah satu kekurangan dari pemaparan ini karena saya tidak menjelaskan secara detail proses perhitungannya. Dan saya rasa juga rekan-rekan semua akan lebih baik jika mencoba langsung gitu menjelaskan soal ini. Yang mana saya lebih meng-highlight ke komponen-komponen apa yang perlu rekan-rekan ataupun teman-teman temukan gitu sebelum melakukan perhitungan ini. Karena jauh lebih penting gitu ketika kita tahu eh, komponen apa yang harus kita dapatkan terlebih dahulu sebelum kita menyelesaikan persoalannya. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Semoga eh, nilai yang didapatkan dari pemaparan video ini dapat maksimal. Saya mohon maaf kepada Bapak Pembina Dr. Aris Kristianto apabila dalam pemaparan ini masih banyak kekurangannya. Itulah bagian kekurangan dari saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih. Satu semester sudah meluangkan waktunya, menyisihkan waktunya untuk memberikan pengajaran ke kelas kami. Dan tentunya kepada saya sendiri. Mungkin seperti itu. Dan terima kasih pada rekan-rekan semua yang sudah menyaksikan. Semoga ke depannya teman-teman dapat sama-sama mengembangkan pengetahuannya di bidang meteorologi, dan khususnya di sini mikrofisis awan. Nah, meteorologi itu sendiri kan sangat kompleks ya, banyak bidang-bidang ilmu lainnya. Mungkin sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.